Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang fisika. Ya. Pelajaran hari ini berkaitan dengan materi, yaitu kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang GLBB, maka selanjutnya kita akan belajar tentang gerak vertikal namanya. Gerak vertikal. Nah, perbedaan di sini antara GLBB dengan gerak vertikal adalah perbedaan dari geraknya. Kalau gerak lurus berubah beraturan itu geraknya horizontal, sedangkan gerak vertikal geraknya yaitu gerak ke atas atau gerak ke bawah. Itu perbedaannya di sana. Yang pertama, di GLBB secara konsep kita sudah belajar tentang yang namanya untuk menentukan kecepatan. Di mana untuk menentukan kecepatan rumusnya adalah V0 ditambah A kali T ya. Nah, di mana V0-nya adalah kecepatan awal, A-nya adalah percepatan, T-nya adalah waktu. Nah, di gerak vertikal pun sama. Cuma yang membedakan apa? Yang membedakan untuk menentukan sebuah kecepatan dari gerak vertikal tetap akan ada kecepatan awal. Nah, perbedaannya kalau di GLBB namanya adalah percepatan, sedangkan di gerak vertikal namanya adalah gravitasi atau G dikali dengan T. Jadi perubahannya di sini yang pertama adalah kita ganti A menjadi G. Nilainya sama, 10 meter per sekon kuadrat. Yang kedua, di GLBB juga kita sudah bisa menentukan secara konsep. Kita buktikan bahwa V kuadrat sama dengan Pavojas ya, V0 kuadrat ditambah dengan 2AS. V0 nya kecepatan awal, A nya percepatan, S nya adalah jarak. Nah, kalau berbicara GLBB itu jarak dari mana ke mana secara horizontal. Di vertikal sama, di sini pun V kuadrat sama dengan V0 tambah 2, A nya kan kita ganti pertama tadi dengan G ya, jadi 2G, S nya kita ganti dengan H karena jaraknya secara vertikal itu adalah sebuah ketinggian ya, tapi kalau di horizontal namanya panjang ya, atau dengan simbol S, di sini dengan simbol H. Yang kedua berarti kita ganti H atau kita ganti S. Oke, kita ganti S dengan H ya. Yang ketiga, nah kalau tadi kita menentukan sebuah jarak, rumusnya adalah V0 kali T ditambah setengah A kali T. Nah gitu kan, V0 kecepatan awal kali dengan waktu ditambah setengah kali percepatan kali waktu. Di vertikal pun sama, berarti bukan S ya, tapi H V0 kali T ditambah setengah G. Nah, ini merupakan konsep dari yang namanya adalah apa namanya? Gerak vertikal. Nah, di gerak vertikal itu ada yang membedakan. Apa yang membedakan? Nah, nilai G-nya ya, nilai G ya. Nilai G ini terlihat ya warna biru, atau saya ganti jadi warna apa ya? Biar kelihatan warna ini. Oke. G di sini bernilai positif ya kalau geraknya bawah, sedangkan G-nya bernilai negatif kalau geraknya ke atas. Ini ke bawah, ini geraknya kemana? Ke. Oke, bisa dipahami ya? Nah, untuk memperjelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini untuk menyelesaikan soal berkaitan dengan gerak vertikal. Misalkan kita punya ilustrasi saja ini ya. Nah, ada buah benda dilemparkan, nah pasti turun kembali ya. Nah, dengan kecepatan awalnya di sini, kecepatan awalnya berapa ya? Kira-kira 10 meter per sekon. Ini dari titik A. Nah, pasti ketika suatu benda dilempar ke atas,
ketika mau turun pasti berhenti. Karena benda tersebut kalau tidak berhenti, maka akan cenderung terus ke atas, tidak akan berubah arah. Maka si benda tersebut kita katakan berhenti di titik B misalkan, lalu ke titik C. Nah, yang akan kita cari pertama adalah kita akan mencari waktu dari mana? Dari A ke B. Kita akan mencari waktu dari B ke C, lalu kita akan mencari waktu dari mana? A ke C. Nah, itu ya. Itu yang pertama. Yang B-nya kita akan apa? Kita akan menentukan tinggi maksimal dari benda yang kita lemparkan. Ya. Nah, untuk menjawabnya, menjawab ya. Oke, kita jawab. Kalau kita ilustrasikan kembali si benda tersebut, misalkan gambar seperti ini, ya, berarti di kecepatan A ke B ya, pertama ya, kita akan mencari dari A ke B. Si benda tersebut ke B, berarti B-nya akan berhenti. Berarti dengan kata lain bahwa V-nya adalah 0, atau di sini H-nya dengan kecepatannya adalah 0. Maka di sini bisa dikatakan bahwa H maksimalnya adalah dengan kecepatan T. Mana yang kita pakai rumusnya? Berarti ini kan T sama dengan V0 ditambah G kali T. V-nya berapa? Tadi kecepatannya kan 0. V0-nya berapa tadi mulainya? 10. Nah, G-nya karena ke atas, tadi kalau ke atas positif atau negatif? Negatif, berarti negatif 10 kali T. Pindah ruas jadi negatif 10. Ini jadi negatif 10 T. Berarti T-nya berapa? Nah, T-nya 1. Jadi negatif 10 dibagi negatif 10 ya 1 ya, berarti satunya 1 sekon karena satuan dari waktunya adalah. Nah, yang B kita akan menentukan dari B ke C. Oke. Kalau bendanya dari A ke B, B ke C dengan jarak yang sama A ke B, B ke C kan sama ya, berarti akan membutuhkan waktu yang sama. Maka yang dikatakan sebagai AB itu sama dengan BC, berarti B ke C berapa? Ya, 1 juga, 1 C. Oke, nah, lanjut yang C. Nah, A ke C. Nah, A ke C. Berarti untuk menentukan AC itu dari mana? Dari A ke B, lalu ditambah dengan B ke C. Berarti di sini berapa? 1 ditambah 1 sama dengan 2C. Itu untuk menjawab pertanyaan yang A. Waktu A ke B, waktu ke B ke C, dan waktu dari A. Berikutnya kita akan menentukan sebuah tinggi maksimum dari gambar. Oke, silakan. Kita akan bahas lagi soal yang tadi, tapi kita mau bahas pertanyaan yang B ya. Kita akan menentukan H maksimumnya berapa. Nah, untuk H maksimumnya berapa? Ya kita cari untuk menentukan H. Tadi mana yang kita analisis? Kita punya P0, kita punya A, kita punya T juga. Ya. H untuk menentukannya kita gunakan P kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2G apa? GH. Nah, yang kita cari ya, V-nya berapa tadi? 0 ya, 0 kuadrat sama dengan V0-nya 10 kuadrat ditambah 2 kali G-nya karena ke atas, berarti negatif ya, negatif 10 kali H maksimum. Jadi 0 kuadrat 0, 10 kuadrat 100, pindah ruas jadi negatif 100, di sini negatif 20, ini H max, berarti H maksimumnya negatif 100 dibagi negatif 20, berarti H maxnya berapa? H maxnya adalah negatif 10 dibagi negatif 100 dibagi negatif 20 adalah
5 apa? 5 meter. Jadi ketinggian tadi benda yang kita lempar adalah 5 meter. Ya, bisa dipahami? Oke, kita lanjut sekarang yang namanya adalah gerak jatuh bebas. Nah, oke, kita akan masuk ke yang namanya warna putih aja lah. Gerak jatuh bebas. Apa yang dikatakan gerak jatuh bebas adalah sebuah benda yang tidak memiliki kecepatan awal. Karena benda tersebut dari berhenti dijatuhkan sehingga memiliki kecepatan. Kecepatan awalnya berapa? Jadi tidak ada gaya yang kita. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, ya. Ini benda tiba-tiba kita lemparkan. Tetap dari benda tersebut kita memiliki yang namanya adalah hal. Oke. Tadi digerak vertikal, digerak vertikal. Nah, ini gerak vertikal ya, gerak vertikal. Oke, vertikal. Lalu ini namanya gerak apa? Gerak jatuh bebas. Oke. Gerak vertikal kita punya V. V-nya adalah V0 tambah G kali T. Berarti di gerak jatuh bebas, tadi yang namanya gerak jatuh bebas itu tidak memiliki kecepatan awal. Maka kecepatan awalnya 0, berarti V-nya berapa? Ya udah, G kali T saja. Ya, seperti itu. Lalu kalau V kuadratnya berapa? V kuadratnya kan Papa Jas. 2, H-nya menjadi G, S-nya jadi H. Nah, berarti di sini tidak mempunyai kecepatan awal. Berarti V kuadrat sama dengan 2GH. Nah, lalu H-nya apa? H-nya adalah apa tadi? V0 kali T ditambah setengah GT kuadrat. Jadi kalau tidak punya kecepatan awal, maka di sini H-nya adalah setengah GT. Itu yang dikatakan sebagai gerak jatuh bebas. Di sini G-nya kalau gerak jatuh bebas, G-nya positif atau negatif. Ya, G-nya positif karena dari atas ke bawah. Ya, jadi ke bawah, dari atas ke bawah dikatakan bahwa gravitasinya memiliki gravitasi yang positif. Oke, biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Nah, ada sebuah benda dari sebuah atas melempar ke bawah dengan tingginya adalah 10 meter misalnya. Tentukanlah kecepatan. Untuk menentukan kecepatan kita analisis apa yang kita punya. Yang kita punya adalah H. Maka kita cari rumus yang ada memiliki H dari kecepatan dengan H. Ini berarti kita gunakan apa? V kuadrat sama dengan 2GH. Nah, gitu kan? Berarti V kuadratnya berapa? V kuadrat kita biarkan 2G-nya berapa? 10 positif ya. H-nya 10. Maka V kuadratnya adalah 200. Berarti V-nya adalah akar 200. Akar 200 itu berapa? 2 akar 10 meter. Oke. Kali ini cukup. Kita ketemu lagi pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum. Halo Teteh. Lihat aku